Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini bersama dengan tema yang sama nih, pembahasan yang menarik yaitu pemuda penggerak ekonomi kreatif dan masih bersama dengan Bang Anggi. Bang Anggi, kita lanjutkan lagi ini. Pagi-pagi kita bahas tentang kopi nih. Gimana lah kita menggoda para pemirsa opini ini karena ya. jam-jamnya ngopi, jam-jam ngopi nih biar nggak ngantuk nih. Oke. Bang, ini kan sering dihubungkan ya, ngopi, jangan ngopi, nanti asam lambungnya naik. Apalagi iya kayak bener. aku nih penderita asam Asam lambung, lambung. tukang lambung nih. Itu kayak pengen karena baunya wangi banget tuh iya kan. bener. Tapi jangan deh, Asam sadar lambung, diri ingat deh. lagi asam lambung. Iya, ingat lagi penyakit, sadar diri gitu. Itu sebenarnya bener nggak sih kayak gitu? Sebenarnya sih kalau untuk penderita asam lambung ya, Iya. nggak terlalu berpengaruh kalau dari kopi untuk ke lambung. Apalagi ke asam lambung, apalagi dari jenis kopi Arabica lah ya. Arabica orang bilang itu identik dengan kopi yang asam Arabica. Iya. Nggak Nah itu ngaruh sebenarnya katanya tuh. Jangan ngopi apalagi dia yang asam banget, nanti tuh langsung naik. Katanya Asam gitu. lambung. Enggak. Itu hanya suges sebenarnya. Kalau dari asamnya kopi itu nggak terlalu berpengaruh. Sebenarnya asam lambung dari kopi itu berpengaruh ke kafein. Kafein seperti yang kita ketahui sih, Iya, kafein. sebenarnya kafein lebih tinggi itu dari jenis kopi robusta dibanding Arabica kan. Oh, Nah, jadi kalau lebih robusta. robusta udah lebih tinggi kafein. Tapi kalau lebih asam, memang lebih asam kopi Arabica. Itu dia. Jadi itu yang nggak yang sering Dibilang, tapi bukan diwanti-wanti. karena dari asamnya yang buat perut jadi mules segala macam kan, asam lambungnya naik. Enggak. Benar itu Kafeinnya. dari kafeinnya, karena semakin gelap tingkat roasting kopi atau penggorengan kopi, semakin gelap itu otomatis kafeinnya lebih tinggi. Nah, Apalagi ini ilmu dari baru jenis nih. kopi. Nah, Berarti semakin gelap kopinya, kafeinnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Dan itu yang menyebabkan asam lambung naik. naik. Oh, Bukan baik. karena kopinya yang asam. Karena asamnya kopi itu nggak terlalu tinggi, kalau nggak salah berdasarkan penelitian, hanya asam itu hanya sama setingkat dengan asamnya tomat. Jadi nggak terlalu pengaruh dengan asam lambung. Nggak terlalu pengaruh. Nggak terlalu pengaruh. Yang berpengaruh itu kafeinnya. Makanya tadi kan kopi itu ya ada standarnya, nggak terlalu minum kopi dalam sehari hampir berapa gelas, janganlah gitu Kalau kan. sampai 1 teko kalian minum satu hari Ya wajar asam lambung. Jangan salahin produk kopinya. Itu bukan produk kopinya sih. Kamu ya salah. Kamunya yang salah minum 1 teko. Gitu. Oke, oh gitu, berarti prosesnya juga mempengaruhi. Mempengaruhi. Karena sekarang kan trennya kopi itu kan lebih identik dengan proses-proses yang unik-unik nih. Unik-unik tapi peminatnya banyak. Iya. Seperti kopi jenis Arabica. Kami juga di Rejang Lebong buat processing tentang kopi-kopi anaerob yang difermentasi, kemudian ditambah yeast dan segala macam, tapi dengan kategori yang masih aman untuk diminum oleh tubuh. Seperti anaerobik itu kan permintaan orang-orang yang di penikmat kopi Arabica yang non sugar. Sama sekali tidak pakai gula, karena kopi itu sebenarnya udah manis loh, Mbak. Oh ya? Udah manis. Kalau Gimana dicicil caranya? bener. Nah, mulai dari processing nih. Iya. Saya bilang sama dari processing ya. Processing anaerob itu sebenarnya karakter kopinya itu lebih ke fruity. Manis-manis buah kayak jeruk, mangga. Itu karakter kopi yang berasa fruity. Kemudian teknik roastingnya yang berpengaruh. Roastingnya nggak perlu terlalu gelap. Nggak zaman lagi lah kopi yang hitam-hitam mulu gitu kan. Jadi Kopi semakin itu gelap tuh bukan semakin baik bukan ya. semakin baik. Malah itu kuno. Sebenarnya iya kan. Bisa gila gitu kan. Tapi kopi yang kayak teh ketika diseduh itu lebih kayak teh, Mbak. Oh, itu yang baik. Ada alat seduhnya lagi nih, habis roasting, kemudian profil roasting nggak terlalu gelap, penggilingan kopinya pun nggak terlalu halus, nanti alat seduhnya pun kayak teh. Jadi lebih aman ke lambung. Iya, Nggak pakai gula, kopinya juga sehat kan. Gitu. Itu yang dicari sekarang. Dan apa punya itu produknya? Ada, punya. Jual processingnya juga kopi jenis anaerob ada, kemudian kopi yang siap seduh dengan alat seduh yang seperti saya sebutkan tadi kayak teh juga ada. Oh, gitu. Karena itu yang lebih sehat sekarang. Itu lebih sehat. Lebih sehat, ngopi sehat itu yang kayak gitu. Yang kayak gitu. Yang sama sekali nggak ada gulanya karena kopi itu udah manis. Udah manis Pada dasarnya. Pada dasarnya, tapi dirasakan dengan betul-betul seperti itu pemirsa. Benar. Kalau kita awam mungkin nggak gimana ini manisnya. Iya, itu pahit-pahit gitu. doang yang Pahit muncul. doang. Sama baunya aja ya heboh gitu kan. Iya.
Iya, kebanyakan kayak gitu. Iya kan? Karena mungkin belum terbiasa sih. Benar, Karena kita benar, biasanya kan ya udah kopi susu lah, kopi gula lah, Iya. kopi tubruk segala macam kan. Tanpa disadari itu yang disukai bukan kopinya, Bukan kopinya, susunya, manis gulanya. itu. Iya benar-benar. Iya, padahal itu kan itu yang ngebuat nggak sehat. Itu yang buat nggak sehat. Iya. Berarti konsumsi kopi, minum kopi yang sehat itu cuma kopi pakai gula itu. Nggak usah nggak pakai gula maksudnya. Nggak perlu pakai gula, lebih Kopi bagus. diseduh aja Kopi gitu. diseduh aja. Sebenarnya karakter kopinya itu yang udah manis. Tapi dengan teknik seduh Ya, gitu. teknik seduh Teknik yang seduh pas gitu yang ya. pas. Manisnya udah muncul duluan dari kopi sebenarnya. Manisnya udah muncul. Gitu. Oh, oke. Ini ilmu baru juga nih di Iya. pagi hari ini nih. Itu yang buat penasaran untuk pengopi, para pengopi nih. Oh iya, biasanya para pengopi memang nggak pakai gula ya. Harusnya Kebanyakan kebanyakan gitu. kayak itu, apalagi di coffee shop sekarang kan. Nah, itu yang harus kami edukasi juga nih ke para penikmat kopi. Jadi, mau sampai kapan sih menikmatin kopi sama gula sampai pemanis gitu kan? Ya boleh sih boleh, cuman ya perlahan dikurangi lah gula itu tadi kan. Lebih baik kopinya dengan teknik seduh dan segala macam itu tadi, yang kayak teh. Tapi kafein kopinya tetap dapat untuk tubuh. Yang Untuk baiknya stamina tubuh lebih iya, bagus gitu. Jadi untuk lambung aman, untuk gula darah juga aman Iya, pastinya kan. benar. Kemudian ngopiin juga Oh, sehat. iya benar. Gitu. Ini kayak dua produk di depan ini. Ini jenisnya apa aja bang? Nah, yang saya bawa sekarang sih ada jenis robusta sama arabica pastinya. Robusta yang mana? Robusta yang putih tuh. Yang putih. Yang putih. Yang hitam arabica. Yang hitam arabica. Oh, gitu. Gitu. Kalau peminatnya lebih tinggi yang mana? Sebenarnya kalau untuk Provinsi Bengkulu masih robusta. Karena Robusta yang di dalam kemasan ini kopi untuk seduh tubrukan sih, karena kebiasaan kita kan masih tubrukan. Iya masih tumbuhkan. Tapi untuk requestan arabica itu sebenarnya lebih banyak. Dengan green size gilingan bubuknya itu lebih kasar. Yang teknik seduh yang pakai saringan itu tadi, yang kayak teh. Gitu. Tapi hanya masih beberapa orang aja sih. Sebagian orang aja yang nikmatin kopi kayak gitu. Begitu. Memang macam-macam ya. Macam-macam. penikmat itu ya. Iya, benar. Oke. Nah ini namanya kopi air lanang. Iya. Kenapa namanya air lanang? Air lanang ini sebenarnya ikonik ya. Iya. Nama air lanang itu secara sekilas menarik menurut saya. Tapi arti dari air lanang itu sendiri adalah brandingnya nama desa saya. Oh Nama desa air Oke, lanang itu. desa Orang air banyak lanang ya. banyak kan nggak tahu air lanang itu di mana atau air lanang itu nama desa nggak tahu. Oke. Dan kemudian nyangkut juga sih sebenarnya air lanang. Air lanang itu kan ikoniknya pria. Iya. Lanang itu kan dengan artian lelaki gitu kan. Lelaki, benar. Ini air lanang kopi dimanapun Iya, lelaki benar. ngumpul biasanya ditawarin ngopi nggak lu? Ngopi nggak? Ya kan? Ngopi yuk ke kedai sana segala macam. Jarang sekali ketika ngumpul laki-laki, yuk ngeteh. Ngeteh yuk. Ya Kopi benar. ngeteh. Jarang loh kayak gitu Jarang kan. sekali. Nah, identiknya ke laki-laki itu kopi, minumannya kopi, dimanapun Iya. nongkrong segala macam, duduk Kopi ngobrol sambil pasti. ngopi. Iya benar. Gitu. Oh gitu. Itu secara umumnya, Secara tapi umum. yang benar-benar itu adalah ingin memperkenalkan desa sendiri. Desa Jadi, saya air lanang dan juga penghasil kopi. penghasil kopi. benar. Itu sih secara khususnya. Nah, kalau kita bahas tentang tahun ini, udah nyusun resolusi belum bang? Kalau tahun ini sih resolusinya udah ada dari tahun Apa kemarin, tuh? akhir tahun kemarin udah ngerencanain kan, udah nge-planning. Nah, air lanang sih sebenarnya udah kepengen punya produk minuman kopi yang siap seduh. Siap yang seduh. sasetan. Maksudnya kopi yang sekarang kan lagi tren di kedai-kedai kopi itu kopi susu gula aren. Ya. Cuman balik-balik lagi kebutuhan orang itu nggak selalu kopi melulu tentang campuran susu dan gula. Ya benar. Nah, gimana caranya saya buat produk kopi, mereka nggak ribet buat nyeduh segala macam, tapi ketika mereka mau ngopi lebih simpel. Nah, Udah seperti yang dalam satu kemasan. dalam gitu satu ya? kemasan, dalam satu kemasan tinggal seduh, minum gitu kan. Mereka nggak perlu bawa alat seduh segala macam, repot. Repot. Mereka tinggal seduh doang, tinggal siapin air panas aja sih. Nah, saya pikir kopi air lanang itu dikemas kayak teh celup. Oh, mau buat Lebih gitu? unik, tapi belum ada kan produk itu kan? Iya, belum pernah ada. belum. Saya juga searching di Google Bagi segala Bengkulu macam. nih? Belum ada. Iya, Bang. Nah, kopi yang saya buat nanti itu dalam bentuk kemasan kayak teh celup. Teh celup. Dikemas lagi dalam aluminium foil dan dikasih box segala macam kan. Tapi kopi itu siap diseduh, nggak perlu pakai gula. Dengan teknik roasting itu iya, tadi, teknik kopi dari apa? jenis arabica, teknik roasting yang nggak terlalu gelap dan baik juga untuk lambung. Mereka siap seduh dimanapun, nggak perlu pakai alat lagi. Nggak terlalu sibuk bawa alat seduh segala macam, mau digiling lagi teknik Iya, teknik giling segala macam, kemudian teknik seduh segala macam nggak perlu, cukup sediain air panas, bawa termos sama
kopi celup. Kopi celup. Ih, unik Unik loh kan? kalau Nah, itu kalau resolusi jadi- saya di tahun ini harus. Semoga deh, Mudah-mudahan, mudah-mudahan gebrakan itu sih DR Nang untuk Iya, tahun bener. ini. Keren ya kalau jadi ya. Iya. Tapi udah Mudah-mudahan. mulai Udah mulai. ini nih, udah mulai digarap. Udah mulai digarap kemarin, baru beli alatnya sih, baru pesan dari Jawa untuk mesin dengan kapasitas penggilingan 1 jam itu 100 kilo. 1 jam 100 kilo om. Jadi tinggal Bagus. tenaga kerjanya lagi sih untuk ngemas kopi kan, ngemas kopi dalam sasetan itu tadi. Heeh. Sama komposisi yang lebih baik untuk umum, masyarakat umum, bukan terkhusus ya. Heeh. Karena kadang kan orang, oh kopinya terlalu asam nggak cocok gitu kan. Nah bener. kayak ini terlalu kurang pahit segala macam. Nah, kayak gitu saya mau cari dulu nih. Cari yang pas. Gitu. Cari yang pas. Jadi mulai dari teknik processing yang pas, kemudian kopi jenis apa yang lebih bagus, gilingan green size yang lebih halus atau lebih kasar, gitu kan. Kemudian berapa gramasi yang harus saya buat di dalam satu saset. Wow, keren sekali. Itu sih, Pokoknya kopi itu celup. harus terwujud sih. Mudah-mudahan. Amin ya bang ya. Oke, Amin. sekarang kita jeda dulu ya bang. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke. Tapi saja kemana-mana tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.